Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kegiatan edukasi. Saya mendoakan yang sakit semoga cepat sembuh, dan yang mempunyai persoalan dengan bersabar, sehingga jawabannya dalam keadaan tidak keluar dari apa yang sudah ditentukan. Jadi dengan kesabaran kita akan mendapatkan takwa. Edukasi kita ya masih tentang pengalaman saya pengguna dari daun kelor. Jadi daun kelor itu berbentuk tepung. Ada yang saya tanam sendiri, saya jemur, kering, saya blender, diayak. Saya gunakan 2 sendok direbus air 1,5 gelas. Ada juga yang saya beli kapsul kosong 50 buah, saya masukkan ke kapsul. Kenapa saya mengajak? Karena saya sendiri pengguna daun kelor dengan tingkat diabetes, kadar gula yang sangat tinggi. Jadi saya setiap sebulan sekali ada kelompok desa saya untuk pemeriksaan lansia, pemeriksaan gula darah. Atau saya di Paskes 1, Fasilitas Kesehatan 1 dari Satria Namira Husada juga pemeriksaan. Apakah itu diabetes, pemeriksaan kolesterol, atau pemeriksaan asam urat. Itu 8 bulan sekali saya pengguna BPJS, pemeriksaan urin serta darah lengkap, jadi akan ketahuan. Ada 13 manfaat daripada daun kelor untuk kesehatan. Jadi kesehatan kita apabila menggunakan daun kelor itu ada 13, di mana daun kelor memberikan beragam manfaat bagi kesehatan tubuh. Dan daun kelor dikemas sehingga kita penggunanya. Daun kelor itu tanaman ya, tanaman ajaib. Ya silakan saya cari sendiri, saya tanam. Pernah juga saya bawa mobil, saya ambil, udah izin yang punya, penuh di mobil. Terakhir saya pengguna lihat di TikTok ada tepung daun kelor diketik, atau di Facebook, atau untuk membelinya bisa kita gunakan di TikTok juga ada, di Shopee juga ada. Inilah manfaatnya saya mengajak media sosial ini, karena kalau kita berpasrah diri berobat ke penyakit dalam berkali-kali, bosan, atau kita menghindari dari pengeluaran uang pembelian di apotek mahal. Nah ini bisa nanam sendiri, gampang tumbuh. Indonesia Raya, musim panas, musim hujan, tidak ada musim gugur, tidak ada musim salju, jadi bisa. Oleh sebab itu disebut daun kelor ini adalah daun ajaib karena kandungan nutrisinya yang luar biasa. Meski tumbuhnya sederhana, daun ini berwarna hijau, hijau kecil. Jadi berwarna hijau kecil, menyimpan segudang manfaat bagi kesehatan tubuh. Tidak heran jika daun kelor bahkan dijuluki miracle tree para ahli sedunia. Jadi disebut miracle tree, tree itu tanaman ya, para ahli sedunia. Ingin tahu apa saja khasiat luar biasa dari tanaman satu ini? Yuk simak, ada 13 manfaatnya secara ilmiah yang sudah terbukti. Jadi apa itu daun kelor?
Jadi daun kelor itu atau Moringa ochifera adalah tanaman tropis dengan ciri fisik berwarna hijau sampai hijau kecoklatan. Bentuknya kecil dan bundar seperti telur dengan tepi daun yang rata. Manfaat daun kelor ini populer adalah melancarkan produksi bagi yang menyusui ya, produksi ASI bagi ibu-ibu yang menyusui. Jadi manfaatnya banyak. Ini berkat nutrisi yang terkandung di dalamnya. Jadi daun kelor ini ada kandungan vitamin A, vitamin B, vitamin D. Jadi berkat nutrisi yang terkandung di dalamnya berupa kalori, protein, karbohidrat, zat besi, magnesium, wah ini banyak betul ya, kalium, dan asam folat. Selain itu terdapat juga yang saya sebut tadi, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C. Kandungan nutrisi daun kelor yaitu di mana daun kelor mengandung berbagai nutrisi. Jadi penting ya daun kelor ini karena mengandung nutrisi termasuk vitamin. Wah, vitamin ini. Sampai-sampai nanti ada yang meningkatkan seksual ini. Mari disimak pentingnya nutrisi terkandung dalam daun kelor meliputi ada disebut dengan vitamin A, vitamin C, vitamin D, kalsium, ada juga disebut kalium dan protein. Bagus manfaatnya. Daripada kita jenuh karena penyakit diabetes ini udah umum ya. Dulu kakek-kakek kita jarang kita dengar. Apotik tidak semua kecamatan. Jadi lebih banyak tetua kita menggunakan herbal. Kenapa kita melupakan warisan ini? Mari kita kembali. Manfaat daun kelor untuk kesehatan tubuh ada manfaatnya. Satu, menangkal radikal bebas, menurunkan kadar gula darah, mengurangi peradangan. Manfaatnya bagus ini. Menjaga fungsi otak. Nah, otaknya jangan stres, jangan stroke. Mengontrol tekanan darah. Wah, yang darahnya darah rendah, darah tinggi dapat dikontrol ini. Jadi konvergen invergen dia ini. Menjaga fungsi otak, mengontrol tekanan darah, menghambat sel kanker. Jadi tidak terselamat. Saya pengguna ini tiap sore. Jadi sebentar lagi waktu asar saya rebus 1 gelas, airnya 1,5 gelas. Meningkatkan gairah seksual. Nah ini bagi bapak-bapak yang matanya jalang ini. Jangan-jangan nanti saya sudah operasi, alhamdulillah, katarak mata kiri, katarak mata kanan. Bisa juga rusak ini gairah seksnya, torpedonya tidak bisa berdiri. Tapi minum daun kelor ini, dia perlu ketahui kalau dimakan dia khasiatnya 72 jam ya. Jadi masih berkhasiat, dia baru 38% kita gunakan di tubuh, sudah kita buang beol. Tapi kalau diminum dia bisa satu siklus itu 21 hari. Jadi Allah ini memberikan kepada kita, oh saya nggak cocok ini daun kelor, saya daun sirsak. Oh saya nggak bisa, saya menggunakan daun yang dikatakan daun salam. Itulah Allah membuat 3 periode, berarti dia 63 hari tubuh kita yang sudah menyesuaikan. Mengontrol tekanan darah, menghambat sel kanker, meningkatkan gairah seksual, menambah energi. Nambah energi sama karena dia mengandung vitamin ya. Menjaga kesehatan hati. Tapi ini bukan busuk hati ya. Jadi berlaku kelakuan ini memang kotor hatimu. Setulus cintaku karena hatiku berkata kau cantik kepadaku, bukan. Jadi menjaga kesehatan hati daun kelor ini. Melancarkan pencernaan. Wah ini bagus. Yang susah BAB, pencernaan
Tadi yang sering pakai pisang atau pepaya, wah daun kelor ini bagus. Membantu menangkal radikal bebas. Wah, itu yang tadi saya sebutkan yang 13 itu. Karena kandungan antioksidan tinggi di dalamnya. Yang kedua, kadar radikal bebas yang berlih padanya nggak tumbuh bisa menyebabkan stres oksidatif yang berdampak pada penyakit jantung dan diabetes. Jadi ini manfaatnya yang mempunyai penyakit jantung dan diabetes paling bagus ini. Dia ada kadar radikal bebas yang berlebih pada tubuh. Jadi pada radikal bebas yang pada tubuh dikejarnya ini. Apakah yang ke jantung, apakah yang diabetes tipe 2. Jadi kategori tipe 2. Sehingga bagus. Mari saya mengajak menggunakan media sosial ini agar kita dapat melakukan kehidupan sehari-hari beribadah, umur kita bertambah sehingga umur kita tidak berkurang ya, karena kita sehat. Memang yang sehat pun dia meninggal bisa, yang sakit juga nggak meninggal juga bisa. Tapi ini kita upaya ya. Manfaat daun kelor mampu menurunkan kadar gula darah. Gimana manfaat daun kelor untuk kesehatan selanjutnya ya, kita share sudah enak ya. Tidak berlama-lama di polidiabetes, penyakit dalam, yaitu menurunkan kadar gula darah. Cara kerjanya dengan meningkatkan efektivitas kerja dari hormon insulin guna mencegah resistensi insulin. Jadi di tubuh kita ada, karena kita minum, resistensi insulinnya bekerja. Yang ketiga, mengurangi peradangan atau inflamasi dalam tubuh. Jadi peradangan adalah respon alami ya tubuh terhadap infeksi atau cedera. Ini merupakan mekanisme perlindungan yang penting tetapi berpotensi menjadi masalah jika terjadi dalam jangka waktu yang lama. Jadi bagus ini. 4, memelihara fungsi otak. Wah, ini bukan otak duit, otak udang bukan ya. Jadi kandungan antioksidannya pada daun kelor itu ada untuk otak. Jadi peradangan atau kandungan antioksidan pada daun kelor. 5, mengontrol tekanan darah. Jadi supaya tekanan darahnya terkontrol, ini tidak tinggi terus, ada upaya untuk dapat turun. Jadi dia kontrol, apabila rendah dia naikkan lebih dominan. Jadi manfaat daun kelor di Indonesia di mana-mana banyak daun kelor, sehingga kita dapat mengurangi persoalan tubuh kita. Ini saya sendiri penggunanya. Mengontrol tekanan darah. Udah itu membantu menghambat perkembangan sel kanker. Wah, jadi ini manfaatnya membantu perkembangan sel kanker. 7, meningkatkan gairah seksual. Wah, ini bahaya ini. Daripada pakai Viagra ya, mari minum dari serbuk daun kelor. Diminum ya. Kalau dimakan itu hanya 33 hari sudah hilang. Kecuali tiap hari makan daun kelor, tapi bosan juga. 8, merasa lebih berenergi. Ya karena vitamin ya, jadi dia berenergi. 9, menjaga kesehatan hati. Wah, sehingga hatinya tidak sakit. Bukan karena ditinggal suami ya, sakit hatiku. 10, membantu melancarkan cara pencemaran. Jadi pencemaran sehingga bagus betul. Wah, itulah kita lihat hebatnya manfaatnya. 11, meningkatkan kolesterol. Jadi kalau kita punya kolesterol tinggi, kolesterolnya bisa turun, sehingga dia akan turun. Mencegah penuaan, jadi mencegah penuaan dini. Yang 13, meningkatkan kesehatan tulang. Wah, bagus. Jadi karena waktu kita sangat terbatas, ini media sosial saya gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.